sebagai warga Nahdlatul Ulama ikhtiare zahiran wa batinan. Sing mau dijelasaken dateng Dr. Yusuf niku namanya ikhtiar zahir, kudu nganggo masker. Bahkan masker seminggu beli ganti-ganti. Masih mending masker diganti-ganti. Wong wadone sampean kutange pirang-pirang tahun diganti-ganti, sampai pedot disambung nganggo peniti. Masya Allah. Lanangnya pengen mesra disikep malah kecocok malah tetanus. Ana sing bener jenenge kayak ngerasa rupanya pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh, para asatidz sedanten mawon kang kula muliaken. Alhamdulillah wonten Kiai Haji Ridwan Sufyan, Kiai Haji Busyairi, Kiai Abdul Hanan, dan Kiai sanese Ketua NWC NU Kecamatan Jeduk, para kepala desa, bapak-bapak, sederek-sederek, ugi ibu-ibu sedanten mawon. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, ada nyebut COVID terus enganaken 19 banget. Enak COVID-19, kita masih bisa melanggengkan, melanjutkan, mengamalkan apa yang menjadi tinggalan dan ajaran para ulama Nahdlatul Ulama. Salah satunya tahlil. Tahlil niku penting. Apa maning siwek musim pandemi. Hari lagi siwek musim pandemi niku kan segala-gala kurang. Ya wau jare Dr. Yusuf ka mubalagh keding jadwale kata sing dikurangi. Mangkane wis arang-arang iku amplope keding dikurangi. Segala aktivitas terutama ingkang mengumpulkan banyak orang memang nalikane COVID-19 niki harus dikurangi. Boten angsal kumpul-kumpul kata-kata kecuali tahlil. Nggih. Tahlil insyaallah kelawan berkah tahlil sehat sedanten. Para hadirin kang kula muliaken, kata pelajaran ingkang saged kita ambil terkait dengan kematian, terkait dengan COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
lebih dari 600 ulama Nahdlatul Ulama yang wafat selama musim Covid niki. Ya boten sedanten wafat keranten Covid, tapi selama musim Covid ini lebih dari 600. Ya Allah, ulama Nahdlatul Ulama. Itu berarti kemudian anak wong mati sampean kula pernah takziah jare pamane sampean mati enggih napa sakite alhamdulillah sanes Covid enggih mati tapi alhamdulillah gedeng yang mati angger jare kula saking wediye padahal insyaallah nalikane kula yakin nalikane kula boten ketakutan ingkang berlebihan. Terus gampangane ngomong penyakit punapa mawon niku sebenarnya nalikane tidak membebani pikiran kula insyaallah boten berat. Karena membebani, karena ketakutan sing berlebihan, maka kadang-kadang penyakit menjadi luar biasa. Lah, apakah penyakit niku berhubungan langsung kalian umure menusa? Kewajiban kula salah setunggalnya jaga kesehatan, ikhtiar jaga kesehatan. Walaupun antara kesehatan dengan usia seseorang boten berkaitan secara langsung. Buktine upama kesehatan seseorang, lifestyle, cara hidup seseorang itu berkaitan langsung dengan soal ajal, dengan soal umur, dengan usia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestine yuswane kurang pirang atus tahun mawon. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang cara hidupnya sesehat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahare terukur, semua bergizi. Kathah daharane Kanjeng Nabi, kathah daharan sing disenengi ning Kanjeng Nabi niku ternyata secara medis kandungan gizi luar biasa. Salah setunggalnya waluh. Punapa niki nyebutnya ya? Waluh misalnya gitu. Waluh, labuh, tapi itu labuh Sunda. Waluh niku ternyata setunggalnya sayuran, salah setunggalnya sayuran sing disenengi ning Kanjeng Nabi. Cuma alhamdulillah boten wonten riwayat sing kuat sing jelasaken waluh punapa. Waluh kan macam-macam. Wonten waluh siem, wonten waluh Cina, wonten waluh putih orangnya. Alhamdulillah boten wonten riwayat sing kuat, sebab lamun wonten riwayat sing kuat Kanjeng Nabi seneng waluh tertentu, waluh niku bakal naik kelas menjadi waluh Nabi. Regane mesti larane. Kayak korma baik. Korma sing larang sing ana merek Nabi. Kurma Nabi. Sing ajuah nika padahal wujudnya ya paling boten sae, rasanya ya ora enak ora apa, tapi kena anak tempelan Nabi regane larang. Lah niki perlu jadi catatan kita bersama. Belakangan kathah wong Islam sing setitik-titik yang gampang sekali kemudian menjustifikasi pikirannya, sikape, omongane karo Nabi, apa-apa sunnah Rasul, apa-apa sunnah Nabi. Padahal umumnya wong lanang ngerti sunnah Rasul ya bengi Jumat karo bengi Senin. Bengi Jumat karo bengi Senin sunnah, bengi sejene wajib. Saya perkara mengeten cerdas kabeh. Napa malih ngaji ning pengawasan niki Dharma Bangsa sampun 73 episode. Masya Allah, wayang alim-alime bae.
Tapi ya insya Allah mancing kuping tengen metu kuping tengen maning harus mancing kuping kiwe sarane mancing kuping tengen metu maning kuping tengen mendal langsung mancing siji-siji ya. Lawang sul malik. Kalau soal cara hidup, lifestyle, kesehatan niku berhubungan langsung kalian, berkait langsung kalian umur, maka mustine yuswane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratusan tahun. Tidak ada orang yang cara hidupnya sesehat Kanjeng Nabi. Sing dinum ning Kanjeng Nabi sehat sedanten. Sing didahar ning Kanjeng Nabi sae sedanten, terukur waktu tepat. Butuhe nginum, butuhe dahar, boten kaya kula kualik-kualik. Butuhe nginum, mangan, butuhe mangan apa maning, mulane penyakit lulu. Setunggal. Kaping kali yang memberatkan penyakit, sing penyakit niku dadi berat niku kan stabilitas emosi. Orang itu sekali saja nyewot, maka daya tahan tubuh niku turun. Nyewot sepisan bae daya tahan tubuh turun. Pirang menit embuh niku wonten hitungan medis kula boten ngartos. Tapi sing jelas kita yakini bahwa ketika seseorang itu marah, emosi niku pasti daya imunitas tubuh turun. Barang mangga kita niku lah habis sedina nyewote ping pirang. Kadang-kadang tangi turu durung apa-apa tan wis nyewot karena wong wadon gawe kopi rada telat. Wis kopi teka kurang manis ngamuk maning bae. Wah. Lah, tidak ada seorang pun di dunia ini awit saking zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir kiamat mangkin yang stabilitas emosinya melebihi sesempurna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah seorang manusia yang stabilitas emosi paling stabil. Tapi ngapa yuswane namung suwidak tahun menurut pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hitungannya Sayyidina Ibnu Abbas Kanjeng Nabi niku yuswane suwidak tahun, tapi umumnya kan suwidak 3 tahun orangnya. Umurnya sudah 3 tahun. Lah umur kula kabeh kurang lebih pada karo Kanjeng Nabi. Sing dalu niki umure tembe 50 tahun insyaallah masih 13 tahun maning. Sing umure luwih dari 63 berarti oleh bonus. Tapi upama dalu niki wonten sing umure 22 tahun 11 bulan 29 dina hati-hati rong dina maning. Rong dina maning sudah teluhe dudu umure sebab umur sepindah malih itu kita tidak bisa pastikan. Beli mesti kena sakit terus mati boten, atau kena sehat beda umur boten. Berapa banyak kita ketemukan wong sakit beli mati-mati sampai putune ngresulah. Bapak tua orang mati-mati kon mijeti bae dadi. Tapi juga ada yang katone sehat tapi tiba-tiba langsung mati. Mulane boten aeng sekitar setengah tahun yang lalu kula ketemu karo wong wadon umure 74 tahun mlakuke masih jajak. Kula kaget, Bu, sampean umure pira? 74 tahun Pak Kiai. Sehat temen nggih alhamdulillah. Mangkane ngrokoke kuat. Wong wadon sampean masih ngerokok nggih Pak Kiai. Alhamdulillah ngerokok kula masih enak, masih kuat. Kabeh dokter sing nglarang kula ngerokok wis mati kabeh. Jadi ini bakal pengen dawa umure kudu. Wah ya kesimpulan apa? Kinamali. Tetapi walaupun begitu syariat mengharuskan kita menjaga ikhtiar, menjaga kesehatan. Lah kaitannya kalian pandemi seniki ya ikhtiar kita sebagai umat yang beriman, sebab sebagai warga Nahdlatul Ulama ikhtiarnya zahiran wa batinan. Sing mau dijelasaken datang Dr. Yusuf niku namanya ikhtiar zahir, kudu nganggo masker. Bahkan masker seminggu beli ganti-ganti. Masih mending masker beli ganti-ganti. Wong wadone sampean kutange pirang-pirang tahun.
diganti-ganti sampai pedot disambung nganggo peniti. Masya Allah, lanangnya pengen mesra disikep malah kecocok malah tetanus. Anak sing bener jenenge kayak kerasa pada pengalaman. Jaga jarak, sing sering cuci tangan. Mulane niki seniki para ulama Nahdlatul Ulama sibuk melaksanakan munas alim ulama lan konferensi besar Nahdlatul Ulama teng Jakarta. Niku juga dalam keadaan dan dalam suasana protokol kesehatan sing sangat ketat. Mulanya kepanggil kiai beli salaman beli apa? Masya Allah, terbatas. Biasa salaman ngambung tangannya kiai bolak balik boten seniki sih. Anak sing gelem salaman kadang-kadang kayak ngejak jotosan salaman. Ya kena semuanya serba harus kita upayakan. Kaping-kaping kali para pengurus besar Nahdlatul Ulama kula ngingetaken mawon juga pernah bahkan menginstruksikan mengirimkan surat supaya menjaga kesehatan itu juga diikhtiari secara batin. Dengan cara apa? Ada kalimah-kalimah thayyibah yang dibaca setiap ba'da sholawatil maktubah. Setiap peradin sholat fardu maca, ini anjuran langsung dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, maca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ping 3 ditambah bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Apal saten nggih? Apal nggih? Si pada meneng kabeh sih. Insyaallah apal nggih? Sing apal sing. Baka Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari setunggal riwayat nambahi setunggal malih li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtadu wa ibnahuma wa fatimah. Nalika ikhtiar batin niki belum kita lakukan, maka artinya ikhtiar kita belum maksimal. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah niku selalu saja mengajarkan kita sing namanya tawassut. Tawassut moderat, pertengahan. Ajaran Islam niku nyatane isine moderat sedanten, pertengahan sedanten. Coba ajaran Islam niku boten kayak ajaran Yahudi sing terlalu membumi, atau lawan atau boten kayak ajaran Kristen sing terlalu melangit. Tapi ajaran Islam berada di keduanya. Soal urusan dunia anggih, soal ukuran akhirat pasti. Dalam soal ibadah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah haji. Tapi coba mangga sampean perhatikan, sholat itu hanya dalam waktu tertentu dengan jumlah yang tidak banyak. Sedina sewengi cuma wajib pinggangsal. Apalagi haji seumur urip sepisan, itu pun dengan kriteria yang ketat, perjalanannya aman, yang bersangkutan juga mampu. Sementara anjuran untuk fantashiru fil ardi, terus ibtigha'a mardhatillah, terus mencari rizki Allah, itu banyak sekali. Dengan demikian jumlahnya, bahkan waktunya juga tidak terbatas. Boleh jadi perintah untuk
memakmurkan bumi, perintah untuk mencari rizki Allah di muka bumi itu jauh lebih banyak waktunya ketimbang perintah ibadah. Contoh sampeyan titeni mawon ayat Jumat. Begitu diperintahkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tapi setelah itu kenapa urusannya fantasiru fil ardi, urusannya intisar. Awas intisar santri sih spesifik. Ternyata santri sing kata belajar bahasa Arab terutama datang kitab-kitab niku sering kali kemudian menggunakan istilah-istilah Arab sing maknanya cuma wong Indonesia, cuma santri mawon sing ngerti. Contohnya Ki Abdurrahman Wahid Al-Maghfurlah Gus Dur niku pernah membuat Raja Fahad gemuyu. Padahal Raja Fahad muniye wis 20 tahun orang tahu gemuyu. Begitu ketemu Gus Dur gemuyu. Sebabnya apa? Gus Dur cerita. Jadi Gus Dur jemaah Indonesia pada kekederan begitu sampai di Mekah. Karena ada banyak tempat-tempat yang tidak bisa dilalui oleh orang banyak. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dimasuki. Tulisannya mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Barang dukhul maknanya santriku spesifik. Jadi jare santri Masya Allah udah wong Arab masa ning dalan dukhul sampai perlu ada larangan mamnu'ud dukhul ya tuli jare wong Indonesia jare santri siapa sih arep dukhul ning dalan. Gara-gara Gus Dur guyonan mengkoten Raja Fahad sing merengut 20 tahun gemuyung kata-kata. Para bapak hadirin kang kula muliakan, langsung malih. Maka ikhtiar kita niki kedah zahiran wa batinan, lahir dan batin. Boten cukup zahir mawon atau sewalike using penting dongah, tidak bisa. Keduanya harus ada, keduanya harus diupayakan. Dalu niki para bapak lan sek-sek kang kula muliakan, kita ditinggal oleh salah seorang kader tokoh Nahdlatul Ulama terbaik di wilayah kita, Al-Maghfurlah Bapak Haji Dharma Yusuf. Wis 13 tahun kula bisik-bisik ning Kyai Ridwan. Hari kula sing duduk keluarga langsung seprangsa kedih gelis temen ya 13 tahun ora kerasa. Tapi takonanan nih Dokter Yusuf Masya Allah 13 tahun setiap saat setiap hari kelingan kelangan baik ning abahe widok Masya Allah lah haul niki setunggale ajarane Kanjeng Nabi. Pangapunten kula pengen negesaken malih wong NU kudu yakin dengan apapun amaliyah ubudiyah yang selama ini kita yakin dan selama ini kita amalkan. Silakan orang lain mempermasalahkan, silakan orang lain mempertanyakan, silakan orang lain menggugat, tapi kita yakin dengan amaliyah kita, dengan apa yang selama ini kita yakini dan kita amalkan, terus akan. Contohnya haul ribut, beberapa orang ribut mempertanyakan dalilnya haul, dianggapnya haul bid'ah, malah lebih dari itu haul itu musyrik. Tetapi kula sakseni sing haul sing diharam-haramaken, sing dilarang, sing dibid'ah-bid'ahkan, nyatane tiap tahun haul ning endi bae tambah rame. Iya betul. Haul ning pesantren Buntet rame, Gedongan rame, Ciwaringin rame, Kalimukti rame, segerege pandemi maksudnya. Malah pandemi geding rame saking ditahan. Malah wonten rencang kula duwe pesantren oli 2 tahun. Pesantrennya anyar, bangunannya anyar, pengen haul mung lapas sing mati. Sampai keder.
Merasa wong pesantren di antawis tradisinya ya penghormatan kepada leluhur melaksanakan haul rokayane durung ana sing mati yang pondoknya tembe 2 tahun barang tahun ketelu ibu mati untung alhamdulillah. Artinya kenapa? Karena dia semangatnya pengen menghidupkan ihya uturafil ulama, pengen menghidupkan tinggalan bagus, tinggalan luar biasa dari para ulama yang itu yakin berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jelasaken nggo bahasa Jawa bae. Kanjeng Nabi niku menghauli Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Kanjeng Nabi setiap tahun itu yadba'u syatan, nyembelih wedhus yauma wafati Khadijah. Tiap dinten wafate Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Kanjeng Nabi nyembelih wedhus. Malah ning wong sing nyembelih lamun bahasa kula kamang tulung ya ning sebelah lor anak bature Khadijah tulung dikirimi. Ning sebelah kulon anak tanggae Khadijah tulung dikirimi. Niku artine pun apa? Kanjeng Nabi menghauli Siti Khadijah nyembelih wedhus. Dr. Yusuf ngauli Pak Haji Dharma nyembelih wedhus kan ngono. Wong NU Kanjeng Nabi nyembelih wedhus, wong NU nyembelih wedhus. Setunggal niku hadisnya jelasaken mboten kaping kali. Pada hadis itu juga secara tekstual disebutkan Kanjeng Nabi kata nyebutaken Siti Khadijah. Jadi artinya sing dilakoni ning kula kabeh kan nalikane haul itu kan menyebut jasa, menyebut kebaikan almarhum yang dihauli. Supados pun apa? Supados kebaikan itu menular kepada siapapun yang mendengar dari kebaikan-kebaikan orang yang dihauli. Haji Dharma sing dermawan, Haji Dharma sing pergaulannya tidak dibatasi, itu menjadi pelajaran buat kita. Bahwa seorang sosok seperti Haji Dharma ternyata masih gelem bergaul karo sapa bae. Ngladeni sinten mawon. Gampang lah. Jadi artinya sebenarnya sing pengen kula aturaken dengan menyebut sedikit contoh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi yauma wafati Khadijah niku adalah apa yang selama ini menjadi dasar hukum kula kabeh melaksanakan haul. Para bapak lan hadirin uga ibu ingkang kula muliaken, maka tidak perlu ragu haul pokok. Karena dene bahasa Jawa mendak pun apa boten masalah. Kanjeng Nabi nglakoni. Jadi ketika kita haul 100% ngelakoni tinggalan leluhurane Kanjeng. Satrase para bapak hadirin ibu ingkang kula muliaken, kula pengen ngaturaken setunggale dawuh kang diaturaken dhateng Panjenengan Imam Muhammad ibn Ad-Dauri ingkang dawuhaken mekaten. Dateng Al-Qur'an niku ada 3 ayat, paling 3 yang satu ayat tapi berisi 2 perintah, di mana perintah yang kedua ini menjadi tolak ukur dari perintah yang pertama. Setunggal nalikane Allah Subhanahu wa taala nalikane Al-Qur'an merintahkan kula taat dhateng Allah, itu pasti sesudah perintah itu dari ayat yang sama niku dilanjutkan dengan ati'ur rasul. Coba mau ditanya, maka ati'ullah mesti wa ati'ur rasul. Para ulama memaknai ini artinya perintah yang kedua niki menjadi tolak ukur perintah yang pertama. Berarti perintah taat kepada Rasulullah menjadi ukuran taat kula kabeh ning Allah. Menggakula niki luar biasa, tafsiran ingkang progresif luar biasa. Jadi jangan pernah mengaku taat kepada Allah manakala belum pernah, manakala kurang taat kepada Rasulullah, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kanggo kula wong NU si waktune pikiran-pikiran model niki sing dikembangaken. Aja mikirnya cuma nglakoni kewajiban bae.
Ati Allah, jangan cuma urusan dengan Allah, tapi bagaimana kemudian ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab taat kita kepada Rasulullah menjadi ukuran taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, kalau ini menjadi ukuran kita, kaya kulakah wis bliwani maning ngaku dadi wong taat sing Gusti Allah. Sebab ternyata hidup kita belakangan ini semakin jauh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelawan semangat ini, mangga kita bangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Kanjeng Nabi aridalu niku mesti tangi. Ayo kita belajar. Bengi tangi terus tangi tadi. Nguyu. Tangis nguyu belang apa lah terus nguyu tadi. Ya cewek dingin orang masa turu maning. Betapa Kanjeng Nabi menghidupkan malam. Maka taat kita kepada Allah salah satu ukurannya adalah seberapa banyak kita menghidupkan malam kita mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkaping kali para bapak, para ibu sedaya kang kula muliaken, nalikane Gusti Allah merintahkan sembahyang itu biasanya itu selalu saja perintah berikutnya pada ayat yang sama adalah ita'uz zakat. Coba aqimus sholat wa atuz zakat. Pinten-pinten ayat Al-Quran yang menyebutkan yang mengatakan gandeng antara perintah zakat dengan sholat. Para ulama memberikan tafsiran bahwa dengan demikian maka zakat niki jadi tolak ukur sholat kita. Jangan pernah merasa GR sholatnya sudah bagus kalau kemudian zakatnya turun beres. Jadi ngomong zakat kelingan wau sing diaturaken ning Kang Anam. Kula memang lagi jadi ketua tim seleksi komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Sing ajeng seleksi ya pada marah-marah biasa. Ya sing beli marah ya ora apa-apa, syukur bae. Lah, langsung balik. Perintah zakat itu datang sesudah perintah sholat. Maknanya zakat ini tolak ukur sholat kita. Semakin baik zakat kita, maka insya Allah itu maknanya sholat kita juga semakin baik. Maka jangan pernah kita meyakini sholat kita sudah baik manakala zakat kita dereng bagus. Ingkang nomor 3, para bapak ibu sedherek kang kula muliaken, wonten setunggal ayat mali sing isiye 2 perintah Allah, di mana perintah yang kedua ini menjadi tolak ukur perintah yang pertama. Anishkur li wali walidai. Perintah Allah untuk bersyukur kepada Allah itu juga diikuti dengan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, wali walidai. Maka bagus blesake kula ning wong tua loro kita, itu adalah ukuran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula pengen nambahi sekedik. Datang ayat niki Allah membahasakan kedua orang tua niku dengan bahasa wali walidai. Sementara Al-Quran Gusti Allah nalika nyebutaken wong tua loro niku boten nganggo kata-kata wali walidai mawon. Tapi wonten malih wali abawaihi. Wonten abawain, wonten walidain. Yang kalau di bahasa Indonesia kan pada baik. Abawain ya embok bapak, walidain ya embok bapak. Lalu apa bedanya? Kalau itu sama. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Ternyata nalikane Gusti Allah nyebut wong tua loro itu dengan ungkapan walidain, ini kedua orang tua
tapi maknanya luwih parek ning ibu, cenderung kepada ibu. Berasal dari kata wilada, lahiran, sing lahiran ya ibu. Biasanya kalau Al-Quran menyebutkan kedua orang tua dengan walidain, itu penjelasan berikutnya selalu berhubungan dengan kasih sayang. Sebab ternyata memang sumber kasih sayang itu adalah ibu. Suwalike para bapak sedherek kula mulyakaken, nalikane Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua orang tua dengan bahasa abawain, itu lebih kepada tanggung jawab dan lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan harta. Coba pakai ayat waris nggih dudu wali-walidai, tapi wali abawaihi min humas sudus upamane. Niki artinya ketika bicara soal bapak, maka lebih banyak kepada urusan tanggung jawab sosial, kepada urusan harta, kepada soal kepemimpinan dan seterusnya. Tapi soal kasih sayang itu wali-walidai pakai wong wadon urusannya. Niki sekedar analisis bahasa yang ternyata memang luar biasa bahasa Al-Qur'an niku. Lah, ingkang pengen kula aturaken malih, maka sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana kebaikan kita kepada kedua orang tua, itu adalah menjadi ukuran sejauh mana kebaikan kita, ketaatan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untung sing masih wonten gadah tiang sepuh, sing bapak ibu masih ada, bisa berbuat baik langsung. Nah sedikit pertanyaannya, bagaimana kemudian ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada, apakah kita masih bisa menjadi anak yang soleh? Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan ada 3 hal yang bisa kita lakukan nalikane kula kabeh wis ditinggal ning wong loro, wong tua loro kita, tapi kita pengen menjadi waladun salihun, pengen jadi anak sing soleh, pengen jadi anak sing masih bisa berbakti kepada keduanya. Caranya pripun? Setunggal, nalikane kula njaluk pangapura, sertakan juga kedua orang tua kita di dalam permohonan ampunan kita. Mulane para kiai biasanya murukaken istighfar dudu kanggo awak kula bae, tapi astaghfirullahalazim li waliwa lidayya. Ketika kita membaca istighfar dengan menyertakan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada, itu artinya kita sedang berikhtiar menjadi anak yang soleh. Iku artinya kula kabeh lagi bersyukur kepada kedua orang tua kita. Termasuk ketika bapak-bapak sederek-sederek memenuhi undangan keluarga Bapak Haji Dharma Yusuf, haul Pak Haji Dharma Yusuf, ketinggalan kula kabeh ndongakaken Pak Haji Dharma mawon, padahal tidak. Dengan mendoakan orang lain, itu artinya diri kita pun sesungguhnya sedang didoakan. Katone wau kaya bun donga kula amin amin doakan Pak Haji Dharma bae boten. Punapa? Wonten setunggal hadis ingkang Kanjeng Nabi dawuhaken mekaten. Man da'a li akhihi an dhahril ghaibi. Sapa bae sing doakan sedulure, siapa saja yang mendoakan orang lain an dhahril ghaibi, tidak dari depan atau tidak berhadapan langsung, atau juga yang sudah meninggal. Andorul Ghaibi ini maknanya bisa tidak langsung berhadapan dari kejauhan, bisa juga atau mendoakan yang seorang orang yang sudah meninggal. Qalatil malaika. Ketika doa itu kita lantunkan, ketika doa itu kita panjatkan, qalatil malaika, malaikat berkata walaka mislu zalik, dan bagimu seperti apa yang engkau minta. Kula kabeh dalu niki doakan Bapak Haji Dharma muga-muga oleh pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Amin.
segala amal bagusnya ditampi dan diwales Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu juga maknanya kita juga sedang mendoakan diri kita. Moga-moga dosa kita diampura kabeh Gusti Allah. Amal-amal baik kita diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malaikatnya qalatil malaika walaka mithlu dzalik. Karena itu wau kula aturaken awal-awal tahlil niku penting. Langkah rugi wong tahlil. Katone kita doakan wong sejen, tapi nyatane hakikate doa itu akan kembali kepada kita. Sing paling gamblang ketika kita doakan umpamanya ziarah Wali Songo, coba mangga dipikir secara logika. Apakah potongan kita pantas doakan Syarif Hidayatullah? Kayak pantas boten. Ziarah Wali Songo dugi ning Kudus, doakan Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Masya Allah model mekenen kok doakan Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus pribadi. Tetapi diibaratkan, ibaratnya meketen. Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus niku duwe gelas. Upamane gelas tak gelas wis kebek. Si model kula-kulaan katik ngancuri keding, katik lambai keding. Apa sih? Engko kan belaratan pun kebek orangnya. Bagian justru wis kebek kita hancuri supaya belaratan kanggo sapa? Kanggo kita. Maka tidak ada ruginya mendoakan siapapun. Mereka tidak butuh doa kita mungkin, tapi kita butuh doa mereka. Apakah musyrik? Ana maning bae. Donga ning Syarif Hidayatullah dianggap musyrik. Kita niki kan donga di hadapan Maulana Syarif Hidayatullah tanpa meyakini bahwa keutamaan kemuliaan Syarif Hidayatullah itu pada karo Gusti Allah. Naudzubillah. Kalau kemudian kita meyakini keutamaannya, keagungannya, kelomanannya dan sesuai kayak Gusti Allah, itu yang musyrik. Gampang bae wong saya nyimpulaken musyrik gampang. Karena itu para bapak sedaya kula muliakan, Wangsul Malik Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi menjawab pertanyaan tadi kelawan setunggal carane sertakan kedua orang tua kita ketika kita sedang beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan manakala kita ingin menjadi anak yang soleh, manakala kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita padahal kedua orang tua kita sudah tidak ada. Caranya adalah kelawan mendoakan mereka. Doakan mereka. Ketika kita mendoakan kedua orang tua kita, maka itu artinya kita sedang menjadi anak yang soleh. Itu artinya kita sedang berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun kali-kali sampun boten wonten. Sualike para bapak sedherek kula muliakan, ada banyak ungkapan, ada banyak juga ancaman, larangan menyakiti kedua orang tua. Malah wonten setunggal dawuh kang nyebutaken di antara orang yang ibadahnya sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala aqul walidain, mereka yang menyakiti kedua orang tua. Menyakiti kedua orang tua dalam konteks ayat yang tadi saya bacakan, anishkur li wali walidain, itu artinya tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita. Karena itu wau jawabannya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, kita mendoakan kedua orang tua kita itu bagian dari upaya kita untuk berbakti kepada keduanya yang sudah tidak ada. Yang ketiga, upamanya bahasa kita nasi nyambung sanak. Paham ya nyambung sanak? Nyambung sanak itu berhubungan dengan orang-orang yang memang kalau orang tua kita tahu, orang tua kita akan senang.
karena orang tua kita berhubungan dengan orang-orang itu. Niki kemudian sing nomor berikutnya, cara berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada adalah dengan menyebut nama mereka ketika kita bersedekah. Gampang. Prakteknya pripun, umpama kita sedekah 10 juta. Katur umpama sing gede bae. Siji kaping loro masang aras sedekah 10 juta. Sedekah kula model kula si 2.000 perak pengennya selamat dunia akhirat. Pada gemuyu merasa rupanya sih. Sedekah 2.000 perak pengennya selamat dunia akhirat kayak pantas boten. Ayo bareng-bareng ke kaca beki sih. 2.000 perak pengennya selamat dunia akhirat, ya Allah akhirat tergane mungan 1000. Jadi bakal pengen selamat dunia akhirat ya sing gede lah sedekah. Wis umpamanya contohnya sedekah 10 juta. Bagaimana kemudian ketika kita bersedekah 10 juta sehingga kedua orang tua kita itu juga bisa mendapatkan pahala yang sama. Kita juga bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Sebutkan nama mereka. Umpamanya ke sedekah 10 juta niki mangga sedekah ibu kula almarhumah anu. Cara Allah menghitung beda dengan cara makhluk. Kita yang bersedekah 10 juta, ibu kita al-maghfurlaha almarhumah juga pasti mendapatkan pahala sedekah 10 juta. Cuma disebutaken arane karo ora, Pak. Mangga niki sedekah abakula 10 juta. Susah disebut hamba Allah maning. Sepakat sedekah hamba Allah itu alias cilik biasa. Apa kita ini bakal patungan tuh lihat itu hamba Allah lah cilik wis mesti. Tapi bakal gede sebagainya ditulisin di dulu dewek tulis Wawan Arwani Amin paling gede ku. Bakal gede ku bakal cilik sih hamba Allah bagus. Mulane tegreki kula pengen ngaturaken pudapa sing disampaikan datang Al-Imam panjenengan Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Sertakan sebut nama kedua orang tua kita ketika kita berbuat baik, ketika kita bersedekah. Cuma beda nyebut mawon, prakteknya pada. Jadi yang selama ini kita lakukan sedekah. Oke, sing isun sampaikan saja. Oke, sedekah bapak kula almarhum. Oke, sedekah ibu kula almarhum. Oke, sedekah ibu dan bapak kula almarhumain. Itu mereka juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti halnya ketika kita bersedekah. Kita sedekah 10 juta, kita mendapat pahala 10 juta, mereka juga mendapat 10 juta. Gampang boten? Gampang boten? Apa sih gampang? Sing gampang umpamanya kata umpama. Praktek sing angel sing abot. Maka para bapak hadirin kang kula muliakan, selesaikan sejatinya malam hari ini ketika kita diajak oleh keluarga Bapak Haji Dharma untuk haul itu ya bareng-bareng kita mendoakan diri kita juga, bareng-bareng kita juga mendoakan kedua orang tua kita. Di luar itu semua ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi waladun soleh yad'ulah. Ikhtiar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Zaman seniki para bapak sing kula muliakan, tantangan kula sebagai wong tua. Meskipun sebagai wong tua kita juga pasti sebagai anak terlebih dahulu niki luar biasa berat. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, haul sebagai ajaran, sebagai ikon, sebagai contoh dari praktek amaliyah ubudiyah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah kudu diwurukaken ning anak-anak kita, ning keponakan kita, ning sedulur kita. Kula lagi ngomong ning ngendi mawon, seniki wong NU ora cukup ngomong isun sising jero weteng wis NU, ceprot lahir wis pasti NU. Tidak cukup dengan begitu. Sebab pirang-pirang wong sing ning jero wetenge ana nebus weteng, begitu lahir anak serakalan, tapi karena pendidikan, karena tempat tinggal, karena pekerjaan,
tinggal di mana, bekerja di mana, pendidikan di mana, balik orang gelem dadi wong NU maning. Nauzubillah. Maka wangsul malik tidak cukup kita menyebut kita sudah NU sejak dalam kandungan. Artinya pun apa? Fikrah Nahdiyah, amaliyah an-Nahdiyah, akidah an-Nahdiyah harus diajarkan kepada anak-anak kita, kepada keponakan-keponakan kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Lebih bisa alami baik, berat, gak cukup, tantangan luar biasa. Karena diserang oleh orang lain, belum bisa jawab, malah akhirnya kadang-kadang melu ning pendapatnya wong sejen. Niki sing biasa terjadi, sing mulai terjadi, kita niki kan diwuruki, diajarkan oleh para ulama, Nahdlatul Ulama dari dulu ketika zikir ba'da sholawatil maktubah niku kan bil jahr. Gimana? Ini penting loh. Kita diajarkan dari dulu zikir setelah sholat fardu di musola, di masjid itu jahr, suaranya jelas. Mereka akan lagi usum orang gelemana suaranya mendelik, kebalik menghadap jamaah apa cuman mendelik, mata menterong, cangkeme unyam, langkah suaranya. Lamun alasannya apa? Alasannya beli gelem wiridan bisautin jahrin ba'da sholawatil maktubah niku karena munia bid'ah. Jadi cuma unyam-unyam cangkeme bae. Lamun memang zikir bil jahri ba'da sholawatil maktubah niki bid'ah, saya masih hormat sebab masih ana alasan hukumnya. Tetapi nyatanya sing ngomong wirid suara seru setiap sholat fardu iku bid'ah, tok titanika beli gelem nyuara sotan saking ora apal. Mumbar ngomong ora apal blenak wis diundang ustad. Niki setunggal contoh sing betapa penting kula ajaraken kepada anak-anak kita. Kula cerita NU Kabupaten Cirebon sedikit NU Kabupaten Cirebon kelawan ikhtiar bareng-bareng, alhamdulillah sedikit-sedikit mendodokaken eksistensinya, mulai menampakkan eksistensinya, mulai menampakkan juga manfaatnya. Contoh ning berkata sampeyan ning kotak niku wonten banyu NU mineral nggih. Kula bakal diundang ning MWC angger banyune ora NU mineral kula ora minum. Itu kartu kuning tembe. Bakal kartu merah kula ora teka. Karena ternyata niku banyu dekene PCNU Kabupaten Cirebon dikelola secara benar, dikelola secara profesional. PCNU oleh keuntungan, MWCNU oleh keuntungan, sing adole oleh keuntungan. Lumayan setiap bulan pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon, bendahara NU orang mikiri kanggo gaji staf sekretariat, orang mikiri bayar listrik, sing adol banyu bae alhamdulillah wis cukup. Sing pengen kula aturaken malih niki memang obrolan niki wis dangu sebenarnya karo almarhum Pak Haji Dharma. NU Cirebon niku pengen duwe rumah sakit, pengen bisa nyongan ning Cirebon ku aneh rumah sakit ke Muhammadiyah bae. Kula ditakoni ya blenak endi rumah sakit NU aneh rumah sakit Muhammadiyah. Ya kayak sing laka tulisan Muhammadiyah berarti NU. Masaan teman-teman alasannya mengkonten mawon kan blenak pula. Suwe-suwe yang konangan pengen pula duit itu setitik. Maka pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon tahun wingi niku damel klinik pratama. Gedunge nyewa. Tempatnya teng Pleren. Tegalwangi nyewae larang 50 juta.
tembe oleh setahun sing duwe ora gelem diperpanjang, geleme dituku. Masya Allah, mangane regane 600 juta. Alhamdulillah bi barokati pandemi rupane sih. Karena akeh sing gering, akeh sing pandemi jadi kliniknya laris. Alhamdulillah minggu wingi klinik niku sampun dibayari, maka seniki kliniknya boten nyewa tapi milik PCNU Kabupaten Cirebon. Sing pengen kula aturaken waktune kula kabeh mikiraken awak kita. Waktune kita berpikir untuk Nahdlatul Ulama. Ketika apapun yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama bareng-bareng kita lakoni dengan keterbukaan, dengan kejujuran, dengan transparansi, insya Allah manfaatnya juga dirasakan bareng-bareng. Walaupun kula keder, kula pingpira ya, ping papat atau ping 3. Lagi peresmian rumah sakit Permata, kula diundang ngomong donga, paling keder doakan rumah sakit. Moga-moga laris berarti moga-moga pada gering. Ini mau pribadi. Keder kula donga, jadi pribadi moga-moga selamat kabeh kula. Artinya para bapak ibu sedaya kang kula muliakan, Nahdlatul Ulama seniki dituntut perane sing luwi-luwi. Kenapa kemudian niki kula mendapatkan kritik, kula dikritik ya oleh banyak pihak, oleh beberapa pihak. NU Cirebon seniki ngurusnya kemengkonon, orang ngurus masalah diniyah. Para bapak yang kula muliakan, NU niku kan jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi atau jam'iyah ijtimaiyah diniyah, organisasi sosial keagamaan. Maka menggah kula apapun yang dilakukan oleh NU itu rohnya ya diniyah, rohnya diniyah. Tetapi yang perlu digarap luwih nemen niku soal ijtimaiyah, soal-soal sosial kemasyarakatan. Ini yang belum tergarap secara maksimal oleh NU. Soal diniyah sih insya Allah wong NU pragat wis. Apa yang krusial kanggo wong NU? Tidak ada. Urip bernegara paling beres wong NU. Antara negara dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Dua sisi dari sekeping mata uang. Antara wong pada satu negara saling menghormati, saling memuliakan, saling mengagungkan, urip bareng-bareng. Dalam soal-soal sosial itu toleransi, tasamuh menjadi prinsip bagi warga Nahdlatul Ulama. Ana wong kecelakaan ora usah ditakoni agama maning. Ana wong kecelakaan ditakoni agama dingin, sampean agama pun apa Islam. Waduh, an ukhuwah Islamiyah ditulungi ti. Begitu ditulungi kaliman kodin aja patu Islamiyah be NU beli takoni. Sampai NU apa Muhammad NU, waduh anak ukhuwah Nahdiyah kudu ditulungi. Kelingan maning kodingin aja padu NU PKB tapi 3 ditakoni mati dingin. Orang bisa jawab. Para bapak ibu sedaya yang kula muliakan, pandangan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama ingkang salah setunggal didasarkan kelawan pandangan tasamuh niki yang menyebabkan orang lain menjadi nyaman ketika bergaul berinteraksi secara sosial dengan Nahdlatul Ulama. Sebab wong NU menghormati orang lain walaupun agama sejen, tapi menghormati orang lain itu NU tegas urusannya. Niki lagi rame ya, wingi-wingi wonten jenderal sing ngomong semua agama itu sama di mata Tuhannya. Iku ngomong konteks bernegara. Beli bisa semua agama itu sama, beli bisa. Setunggal. Sejen wong Islam je karo agama sejene kokon pada, ya boten beda. Satu. Yang kedua, ungkapan mengkoten itu harus dimaknai semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kabeh, semua agama itu menjanjikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pada baik.
Bagian orang agama orang Islam yang tetap menjanjikan keselamatan bagi setiap pemeluknya. Tapi walaupun begitu ya, kanggo kula sih tetap inna dina indallahil Islam. Hormati keyakinannya wong sejen itu bukan dengan membenarkan, awas. Bablas wong NU sudah jelas kalau NU punya prinsip-prinsip tasamuh sing jelas. Kula pangapunten Rois Surya NU Kabupaten Cirebon, tapi kula juga ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon. Saya menghormati mereka. Sing Buddha, sing Kristen, sing Hindu tak hormati. Tapi saya tidak meyakini kebenaran agama mereka. Hormat. Soal kemanusiaan, iya. Soal keadilan pada baik. Tapi kita tidak perlu meyakini agama itu berarti pada baik bener, nggak bisa. Jelas kalau gue sih lana a'maluna walakum lakum dinukum wali, jelas dikumpul. Nah niki para bapak sering ngangkul mereka karena pandangan sosial kemasyarakatan NU sing tasamuh niki wong orang lain itu nyaman berhubungan karo NU. Kula sering rawaken ketua Buddha Cirebon iku ngomong ning kula Pak Kiai, saya ini walaupun Buddha tapi saya tetap NU. Iki sing anak tetep anak tetep NU sing ngendi mau niki pengalaman yang saya rasakan betul. Saya awalnya terkejut, bukan guyon-guyonane Al-Maghfurlah Gus Dur mawon, bukan itu guyon-guyonane Kiai Said mawon. Ternyata ning kula ngalami dhewe. Sing arane pendeta Katolik Cirebon ketua itu pernah nyebut mekaten, saya kafir. Jangan tiba ngerti. Karena saya kafir maka nanti saya masuk neraka. Ngerasa tuh. Tapi saya yakin kalau nanti saya masuk neraka, saya pasti ditolong oleh saudara saya warga Nahdliyin. Sing di urusane. Kanggo kula perkara-perkara meketen niki adalah menunjukkan bahwa mereka menaruh hormat kepada keyakinan, kepada tata cara muasyarah, tata cara muamalah wong NU dengan orang-orang lain. Bisa dididik kafir, wah enggak. Dididik kafir, dididik neraka beli boten wong NU makoten. Tetapi prinsipnya wau setunggal, menghormati keyakinan mereka tanpa harus membenarkan. Kadang-kadang bablas. Singarane tasamuh, singarane toleransi itu wonten datang wilayah sosial, tapi tidak pada ranah ritual. Maka soal ritual ya nggak ada toleransi. Bisa bareng-bareng sembahyangnya boten saged. Aja sampai bablas. Mahasiswa YIN Solo 3 tahun yang lalu itu sudah bablas. Soal ritual yang gereja meluan. Ini yang tidak bisa. Kalau soal sosial ya mangga boten wonten batas. Maka sing meketen yang kemudian sedang kita upayakan teng NU Cirebon niki. Soal-soal sosial kemasyarakatan. Zamane Covid niki ya Masya Allah luar biasa. Sing paling kena akibat Covid di Cirebon ya wong NU. Wong tiang Kabupaten Cirebon itu kabeh gen NU kecuali sing dudu. Maka akibat sing dirasakan paling banyak ya oleh warga NU. Sing paling lucu wingi-wingi nalikane awal-awal Covid diku, akeh sing ora percaya. Tidak ada Covid itu rekayasa, itu bohong, wah macam-macam. Begitu ada bantuannya ngandel. Jadi priben dikit. Ning Covid orang ngandel tapi ning bantuannya. Seniki vaksin paling penting pada vaksin dereng. Vaksin sing penting. Vaksin. Sebab vaksin juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjaminkan kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Ngomong soal vaksin kula
minggu ini ketemu karo kiai sing perbatasan Indramayu Majalengka. Kiai niki lagi enom mondok ning Banten. Mondok ning Banten, karena mondok ning Banten ya beli ngaji mawon, tapi belajar juga silat, belajar juga golok. Waya divaksin kewedian. Jare kula kiai sampeyan ku mondok ning Banten ku belajare golok sih. Ya niku kiai kula kliwat belajar ning dome beli. Boten belajar jarum, belajare golok. Artinya sing pengen kula aturaken ini penting ya. Vaksin kita penting vaksin. Maka wonten kesempatan vaksin segera vaksin. Sebab ini bagian dari ikhtiar kita menjaminkan kesehatan kanggo diri kita juga kanggo orang lain. Terakhir para bapak saya ngangkulo meliakan lagi usum penyakit meketen setunggal sing pengen kula aturaken setunggale waktu Kanjeng Nabi niku menangi sahabiyah seorang sahabat perempuan namanya Ummu Sa'ib sedang menggigil mungkin panas dingin. Sambil menggerutu panas dingin, kemudian memaki-maki penyakit ini dasar wah ngewot lah, arane wong lagi gering ora enak. Kanjeng Nabi melihat Ummu Sa'id kemudian bertanya, "Malik ya Ummu Sa'id, ngapa sih sampean?" Ummu Sa'id jawabnya berkaitan, "Asobatnil huma." Kula lagi kenang meriang Kanjeng Nabi blenak pisan kurang ajar lah. Anu lah bahasa kula ujar apa marah-marah menjelek-jelekan penyakit itu blerok anu. Kanjeng Nabi memperingatkan, "Ya Ummu Sa'ib, aja mengkonon, jangan pernah mengutuk, jangan pernah menggerutukan penyakit sebab itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala." Dan ingat, penyakit sing nempel ning wong Islam dari Kanjeng Nabi niku diibaratkan seperti panas bara api yang nempel ke besi, lambat laun kan terbakar. Artinya pun apa? Nalikane wong gerong muslim tiang Islam niku dicoba kelawan blenak-blenak kelawan penyakit itu dosanya rontok kayak dene rontok besi kenaning panas api. Maka bakal lagi gering ya uslah sing sabar. Bakal lagi gering aja ngeresula, silakan berobat atau aja mujar-mujari penyakit. Cuma memang biasanya bakal lagi gering ku ya enaknya ya nyewot. Ya betul. Ari diwurukane sih bakal apa bebelak diwurukane kok ngucapaken innalillah. Sampai nalikane sekali waktu lampu cempore Kanjeng Nabi mati. Kanjeng Nabi maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jare sahabat Kanjeng Nabi sing mati lampu dudu uwong. Ka innalillah jare Kanjeng Nabi, "Ya, iku kan arane musibah. Kullu ma yu'zil mu'min fa huwa musibah." Apa bae sing gawe blenak ning wong mukmin arane musibah. Penyakit blenak ya ucape innalillah. Rukayane bakal lagi gering paling enak ya adu-aduan. Frog, laraun tuh kokon muni Allah kayak tambah nemen. Enaknya ya aduh bari kersulah. Artinya para bapak, para sedaya kula muliakan, kita dibekali ajaran sing luar biasa, diwuruki amalia sing luar biasa oleh Kanjeng Nabi, oleh para ulama, tapi seringkali apapun ajaran yang luar biasa itu kemudian kadang-kadang seringkali bahkan bertabrakan karo kebiasaan kula. Kena niku waktune kebiasaan-kebiasaan sing ora bener diberesi, kebiasaan-kebiasaan sing ora apik diperbaiki. Hadirin kang kula muliakan, kula merek bunga nalikane kemudian di tempat ini sudah terlaksana 73 kali pengajian. Ini pun 73 kanganan nggih. Masya Allah. Pirang tahun niku berarti ya. Wonten sing awal melek sampai wae menten aktif masih wonten. Tapi wis ganti wong. Soalnya 73 kemungkinan wis ganti wong. Sembilan malih mangga bareng-bareng kita perteguh
kita kembali pelajari ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama sing jelas. Apapun yang menjadi contoh, apapun yang menjadi murukan dan tinggalan para ulama Nahdlatul Ulama niki punya dasar hukum sing kuat sedaten. Jangan pernah ragukan dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Jangan pernah ragukan, wis aja dawa-dawa mikire urukan lan tinggalan para ulama. Bagian ora diurukaken dalile pasti punya dasar hukum sing kuat, pasti wonten dalile. Cuma memang boten diajaraken dalile. Makaten sing saged kula aturaken arane ngaji zaman pandemi jare kangen nange. Ya muga-muga kula kabeh sehat. Muga-muga kula kabeh bisa nerusaken nglanggengake ngamalaken tinggalane para ulama. Muga-muga terutama Pak Haji Dharma diapura segala dosa lan salahe, segala amal bagusnya diterima lan diwales Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sing ditinggale dipun paringana sabar lan paringana kekuatan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dulu sudah dicontohkan dan dilakukan oleh almarhum Bapak Haji Dharma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما وفضيحتهما خصوصا من آفات وفتن كورونا التي أصابتنا وانتشرت في بلادنا وبقعتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وتلامذنا من أهل العلم والعمل واجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا ممن يشفع بشفاعة رسول الله اللهم اجعلنا ممن يشفع بشفاعة رسول الله اللهم اجعلنا ممن يشفع بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.